Jadi salah satu faktor yang mempersulit mereka untuk menjadi baik. Begitu, Prof. Sehingga kami ini ketika bertemu dengan mereka, sebenarnya sikap apa sih, Prof, yang mereka harapkan kalau Prof berkomunikasi dengan anak-anak ini? Iya, kalau kita dekati dengan baik ya, dan tidak menunjukkan takut tadi, mereka sebenarnya ingin kembali ke jalan yang benar. Mereka yang saya dengar ya atau wawancara dulu gimana, ya sebenarnya kita ingin jadi normal, jadi anak-anak biasa, jadi pemuda-pemudi yang biasa, tetapi ya kita cuma bisa begini. Nah, berarti kan perlu pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Rasil dimanapun ikhwan dan akhwat berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami bahagia sekali kali ini dapat hadir di ruang dengar ikhwan dan akhwat kali ini dengan edisi Ramadan bersama tokoh. Alhamdulillah di tengah-tengah kita, tokoh kita telah hadir di ruang dengar ikhwan dan akhwat. Beliau merupakan salah satu ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia, bidang perempuan, remaja, dan keluarga. Dan untuk mempersingkat waktu, kita sapa beliau terlebih dahulu. Profesor Amani Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita hadir di bulan suci menjumpai para pendengar Rasil, baik itu Rasil TV maupun Rasil Radio. Dan Profesor Amani kami lihat dalam keadaan sehat walafiat, cantik seperti biasa. Terima kasih. Alhamdulillah. Profesor Amani, mungkin sebelum kita masuk ke dalam tema, kami ingin sekali Prof sedikit menceritakan kepada pendengar aktivitas Prof pada belakangan ini. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sapa pemirsa dan pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Belakangan ini saya alhamdulillah melakukan aktivitas seperti biasa, yakni mengabdi kepada masyarakat, mengisi beberapa ceramah ya di berbagai forum. Dan alhamdulillah telah menyelesaikan tugas saya sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2019 sampai 2023. Nah, untuk itu saya kembali kepada masyarakat dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Masya Allah. Dan perlu diketahui para pendengar, tadi sebelum kita memulai acara saya sempat berdiskusi singkat dengan Prof bahwa saya tahunya MUI itu mengeluarkan fatwa halal. Ternyata banyak dan luas sekali dan ada beberapa divisi ya, betul Prof ya? Ya betul, Majelis Ulama Indonesia ada 11 bidang, termasuk bidang perundangan, kerukunan umat beragama, ekonomi Islam, kemudian perempuan, remaja dan keluarga, lalu dakwah ya tentu, dan juga seni budaya. Ini semuanya merupakan kewajiban bagi Majelis Ulama Indonesia untuk bisa memberikan arahan ya, pedoman yang jelas untuk masyarakat tentang hal-hal tersebut. Di samping ada badan-badan juga termasuk untuk lingkungan hidup, untuk kesehatan, pentashih kitab-kitab ya, itu juga termasuk
kewajiban atau tugas dari MUI. Masya Allah, itu yang rasanya perlu disosialisasikan kepada rakyat Indonesia bahwa banyak hal ternyata kontribusi MUI untuk negara dan tentu. masyarakat Indonesia. Khususnya Prof, semoga jadi amal jariah kebaikan. Amin, Insya Allah, amin. Baik Ikhwan dan Akhwat, kita masuk ke tema kita. Insya Allah selama kurang lebih 60 menit ke depan, tema yang akan dibahas adalah bagaimana memberdayakan dan berdakwah kepada anak-anak jalanan. Jadi sesuai dengan tema, Prof, seperti yang kita ketahui bahwa fenomena sosial anak-anak jalanan di Indonesia, di kota-kota besar terutama, cukup menjadi concern kita semua. Nah, tapi seperti ada benteng yang membatasi bagaimana seharusnya kita selaku masyarakat umum harus menyikapi kehadiran mereka. Prof sendiri bagaimana memandang fenomena ini? Iya, baik, betul. Memang di kota-kota besar fenomena ini ada, tapi juga di beberapa kawasan lain ada anak jalanan. Itu definisinya adalah anak yang terlantar, anak yang hidup di jalanan, anak yang bekerja di jalan, anak yang tidak sekolah, anak yang tidak diurus oleh keluarganya. Jadi banyak kondisi yang mereka alami sebenarnya. Maka kewajiban pemerintah dan juga masyarakat lewat organisasi, lewat yayasan harus menampung mereka untuk bisa mengarahkan mereka, menjamin pendidikannya, menjamin kesehatannya, menjamin kelangsungan hidupnya dan tidak dibiarkan di jalan. Karena di jalanan itu sangat banyak bahayanya. Ada yang mereka bahaya ya, terancam rentan untuk menjual beli atau memakai narkoba, ada kekerasan seksual, ada kelaparan ya, ada kebodohan, kemiskinan, semua kondisi ada pada anak jalanan. Maka kewajiban kita memperhatikan segmen masyarakat seperti ini untuk kita tampung, kita kembalikan kepada jalan yang benar, pendidikan dan arahan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW harus kita perkenalkan. Dan dari pengalaman banyak yang sudah menangani masalah ini, banyak yang tobat, banyak yang lurus kembali sehingga mereka betul-betul menjadi anggota masyarakat yang berguna. Nah, untuk jalan menuju itu tentu perlu upaya bersama. Banyak sekali ya kendalanya, termasuk dari keinginan anak jalanan ini sendiri, baik laki-laki maupun perempuan, untuk kembali ke jalan yang benar, untuk mau bergabung dengan keluarganya atau keluarga yang mendidiknya ketika mau mengantarkan mereka kepada kehidupan normal. Nah, keinginan kuat inilah yang harus kita munculkan di dalam diri anak-anak. Dan latar belakang mereka kemudian menjadi anak-anak yang hidup di jalanan, apakah melulu karena ini kondisi perekonomian atau ada, menurut pengalaman Prof, adakah faktor-faktor lain, Prof? Oh ya, dulu saya beberapa tahun lalu pernah membantu Kementerian Sosial untuk mengkaji kondisi anak jalanan dan kita beri arahan, ada rumah-rumah singgah untuk anak jalanan ditampung. Nah, mereka ini memang harus dibantu karena tidak bisa mereka sadar dengan sendirinya. Ada yang sudah keenakan ya di jalan begitu. Kondisi mereka tadi seperti saya sampaikan, ada yang lari kabur dari keluarga, ada yang merasa tidak nyaman juga di sekolahnya karena keluarganya memaksa untuk sekolah di tempat tertentu, akhirnya kabur. Lalu di jalanan itu juga ternyata ada penampung. Artinya ada organisasi bawah tanah lah ya, yang memang merekrut mereka, dipekerjakan untuk jual asongan ya, jadi menjual di jalan-jalan, di perempat jalan, di lampu merah, bersih-bersih mobil. Sebenarnya mereka itu diajarkan mengemis. Nah, dalam Islam tentu mengemis tidak boleh. Karena kita harus jadi muslim yang kuat. Al-muslimul qawiyyu khairun min al-muslimad dhaif. Misalnya seperti itu ya. Lebih baik jadi muslim yang kuat daripada yang lemah. Nah, yang lemah ini adalah yang minta-minta. Dalam Islam lagi ada panduannya, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang memberi, yang di atas, lebih baik daripada yang meminta dan tangan di bawah. Untuk itu dari segala
perspektif dari segi sosial, dari segi psikologi, dari segi agama, dari segi ekonomi pun ini mengganggu. Maka memang salah satunya bahwa kondisi ekonomi, mereka perlu membantu keluarganya misalnya ya, untuk dia sendiri untuk sekolah, untuk membantu keluarga, mengurus orang tua dan adik-adik, itu memang ada. Tetapi tidak semua, ada anak-anak juga yang keluarganya mampu lah ya mengurus mereka, cuma dia karena terpengaruh juga dengan teman-temannya yang dengan gaya tertentu, makanya mereka perlu diberi arahan psikologis nanti ketika sudah mau bergabung dan mau tobat atau meninggalkan jalanan, harus dibantu karena ada daya tarik tadi. Mereka menjadi eksentrik, menjadi nyentrik, menjadi punya ciri khas misalnya dengan anting-anting yang bertumpuk di sini, ada yang di hidung, ada yang di bibir, ada metal-metal yang ditempel di tubuhnya, atau rambut dengan bentuk tertentu, ya anak kepang itu ya istilahnya ya. Mereka sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu, dan ini sebenarnya tidak normal. Yang normal ada anak-anak sampai usia, dimaksud anak-anak sampai usia 17 tahun, 18 itu mestinya sekolah. Tetapi karena kondisi tadi, akhirnya mereka berpenampilan seperti itu. Padahal itu juga perlu biaya loh untuk beli metal. Betul. Seperti itu, untuk tato, untuk rambut dicat atau apa itu perlu biaya. Nah, biayanya dari mana? Akhirnya mereka mencuri, mengemis, menjadi penjual narkoba, atau la qadarallah, atau nauzubillah pekerja seks ya, itu maka ini yang dikhawatirkan. Penyakit sosial ini yang bernama anak jalanan bukan hanya di Indonesia, di banyak kota besar di seluruh dunia memang itu terjadi. Nah, maka kita harus bantu. Salah satu tugas negara, tugas masyarakat, kalau dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka anak-anak terlantar itu tanggung jawab negara. Tentu negara juga tidak sendiri, harus ada organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, yayasan, sosial, semuanya harus membantu. Nah, jadi bukan hanya semata ekonomi, tetapi juga ada yang memang ketertarikan dengan dunia bebas ya, tidak ada aturan misalnya keagamaan untuk ikut ibadah tertentu, untuk punya kewajiban tertentu terhadap keluarga, mereka lepas dari semua itu. Nah, jadi kita kembalikan insyaallah anak-anak seperti ini kepada yang benar, jalan yang benar, yakni mulai bertanggung jawab atas dirinya, kemudian bertanggung jawab atas keluarganya. Maka keluarga penting, peran keluarga penting di samping lembaga-lembaga tadi yang bisa membantu, karena keluarga akan membantu mereka kembali kepada jalan yang benar dan mereka tidak malu ketika sudah taubat dan harus menjalankan fungsi sebagai anggota masyarakat biasa, tidak malu dengan masa lalunya. Peran keluarga di sini penting. Menyoroti yang tadi Prof sempat sebutkan bahwa ada kelompok-kelompok terorganisir yang memanfaatkan mereka dalam hal yang sangat meresahkan masyarakat, sehingga mereka akhirnya terjun ke hal-hal yang negatif seperti yang Prof sebutkan. Nah, jika itu sudah tercium, apakah tidak ada usaha dari aparatur negara untuk memberangus kan ada supply ada demand istilahnya. Anak-anak ini kalau tidak ada yang ngipasin atau yang menaungi, mereka kan pasti akan kembali ke orang tua atau ke rumah atau ke keluarga. Namun selama mereka merasa ada orang atau tempat untuk mereka berlindung selain rumah, nah jadi maksud saya, apakah tidak ada upaya-upaya dari yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi mereka Tentu ini? sudah ada. Sangat banyak juga dan terus menerus karena itu program pemerintah tahunan ya. Tetapi memang fenomena ini tidak bisa diberangus tadi ya, dihilangkan sekaligus. Karena pasti ada orang-orang yang mau memanfaatkan anak-anak yang berada di jalanan. Dalihnya adalah ingin membantu mereka supaya punya
tempat tinggal, walaupun di kolong jembatan, punya tempat tinggal, walaupun di tempat gudang-gudang yang terlantar, mereka bergabung di sana, kemudian di make up, dikasih polesan, itu dikondisikan misalnya kaki satu, tangan buntung, atau mata kenapa, di make up mereka ya. Hanya untuk mengemis. Nah, jadi ini dengan peraturan pemerintah yang kita pernah tahu, kalau di DKI Jakarta kan pernah dilarang semua pedagang asongan ya, membersih-bersih mobil, berdagang tisu atau mainan atau makanan, itu nggak boleh. Itu salah satu upaya supaya jangan anak-anak juga tertarik untuk terjun ke sana. Itu salah satu upaya. Di samping itu tentu penyadaran lewat sekolah, lewat masjid ya, remaja masjid, supaya jangan ada anggota warga lingkungannya itu yang mau lari ke arah sana. Mari kita gabung pada kegiatan di masjid atau di RT ya, Karang Taruna dan lainnya. Indonesia sangat bagus sebenarnya ya dibanding dengan negara lain. Kebersamaan guyub antar tetangga dan setiap organisasi seperti masjid itu di Indonesia sangat maju, karena masjid tidak hanya berfungsi untuk sholat terus pulang, ditutup setelah habis sholat. Kalau di negara-negara lain ada yang begitu kan, buka sebelum masjid, sebelum azan 1/4 jam, tutup setelah sholat langsung juga tutup. Nah, Indonesia tidak, musola dan masjid adalah tempat bersosialisasi. Maka kita manfaatkan masjid-masjid untuk bisa terus merekrut generasi muda, anak-anak muda. Jangan nganggur. Kalau udah nganggur dan tidak ada kegiatan, pikirannya nanti cari jalan pintas, apakah untuk memperoleh uang atau untuk anak muda ini kalau yang sudah bergelut di sana, itu sepertinya puas dengan penampilan yang aneh-aneh. Nah, inilah yang harus kita luruskan. Kita yang waras-waras ya, keluarga harus juga mampu menyadarkan. Dan kita berkolaborasi dengan organisasi atau lembaga atau bahkan pesantren. Dari penelitian saya tahun lalu untuk anak jalanan, ternyata ada pesantren namanya Pesantren Anak Jalanan, dan ada juga di sini ya, kayaknya di Cibubur di sini juga ada untuk penanganan anak jalanan, dan disantuni, diberi siraman rohani sehingga mereka bisa hidup normal. Nah, kerjasama inilah penting. Keluarga tentu dalam Islam harus mengayomi semua anggota keluarganya. Apalagi yang masih muda, yang masih perlu banyak arahan. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi artinya jagalah, lindungi anggota keluargamu dari api neraka. Nah, di antaranya adalah tentu dengan membiarkan anak-anak jalanan ini, berarti keluarga tidak bertanggung jawab dan membiarkan mereka pada jalan yang salah atau jalan yang sesat atau tidak menjalankan ajaran agama dan akhlak yang mulia. Tentu ini berarti kita tahu akhirnya nanti ya bisa jadi masuk neraka. Tapi kalau kita selamatkan mereka, ajak mereka kembali ke jalan yang benar, insya Allah mereka bisa menjadi anggota keluarga yang baik. Jadi dengan kata lain, kita juga harus membangun komunitas. Jadi kuat-kuatan komunitas. Tadi Prof sempat menyebutkan pesantren, pengurus-pengurus masjid. Berarti itu include para jamaah-jamaahnya ya, untuk lebih aktif lagi memperhatikan anak-anak jalanan ini. Tapi Prof, mereka mau ya diundang untuk ayo ke masjid gitu, atau kita yang duluan mendatangi mereka, atau seperti apa Prof? Ya, karena kayak mereka tuh kayak jauh gitu untuk dijangkau. Dari pengalaman saya wawancara dengan pengelola lembaga atau pesantren atau yayasan yang menangani anak jalanan, mereka yang proaktif. Jadi ketua yayasan ini atau anggotanya yang punya jiwa sosial tinggi, prihatin terhadap kondisi anak-anak, mereka datang menasehati satu-satu dengan cara yang baik, diajak dulu begitu. Bukan diajak ke masjid, karena mereka kan masih merasa diri banyak tempel-tempel sana sini, belum pede masuk ke masjid ya. Walaupun masjid adalah rumah bagi siapa saja, tetapi tentu rumah Allah juga
ada kemuliaannya, tidak dimasuki oleh yang kira-kira masih perlu diperbaiki dulu. Nah, ditampung di tempat khusus. Ada rumah-rumah singgah, ditanya dulu ya mereka maunya apa. Ada yang mau pendidikan, ada yang mau pengobatan dari narkoba, ada yang mau tobat dengan caranya yang harus lebih komprehensif lagi, bertingkat seperti itu. Bahkan yang tato-tatonya ini lembaga-lembaga ada yang bisa menghilangkan tato. Kalau yang di Cibubur sini gratis katanya menghilangkan tato dari semua badannya. Tapi kalau ada tempat lain ternyata menghilangkan tato itu mahal ya. Betul. Katanya satu lokasi seperti KTP itu 1 juta. Nah, jadi kita permudah saja, ada lembaga sosial yang bisa membantu supaya mereka siap ditampung dan memperbaiki. Jadi pemerintah Indonesia sudah menyiapkan bagi anak-anak seperti ini pendidikan paket ya, paket-paket itu, paket A, paket B, paket C, boleh mereka. Jadi kalau belum tamat SD masuk A, belum tamat sanawiyah atau SMP masuk B, paket C untuk untuk menamatkan aliyah atau SMA. Itu udah jalan dan saya lihat di rumah-rumah singgah mereka belajar. Ada yang belum bisa baca Al-Quran, ada yang belum bisa baca tulis bahkan ya, karena katanya dulu saya berhenti di kelas 2 SD, terus kabur dari rumah dulu tuh waktu saya wawancara. Nah akhirnya kita harus mengajarkan dengan ada rekreasi, jalan-jalan ke sana sini, itu semuanya untuk menyehatkan jiwa mereka, lalu mereka bisa jadi receiver untuk kebaikan. Pesan-pesan kebaikan harus ada yang menangkap di dalam jiwa mereka, receiver ya, seperti ada receivernya. Nah, setelah itu baru mereka bisa diarahkan. Pesantren anak jalanan juga memberi bagi yang sudah dewasa ya, selain mengajarkan baca tulis Al-Quran, juga ajaran agama. Kemudian dibukakan pusat bisnis. Jadi apakah itu untuk laundry, untuk ya pekerjaan yang bisa mereka lakukan dengan tenaga mereka, atau membuka kafe ya tentu dengan pengawasan agar mereka bisa melayani, bisa melakukannya dengan baik. Saya kira itu. Sedikit demi sedikit jiwa mereka, semangat mereka bangkit ya, dan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik, tidak malu lagi ketika mereka masuk ke rumah tampungan mereka atau ke tempat ini ya, yayasannya. Kemudian ketika mau keluar, belanja, jalan juga, mereka pede aja, walaupun penampilan mereka masih aneh ya. Kan ada yang mukanya juga ditato. Aduh, kita kasihan ya kalau melihat seperti itu. Jadi ini baik sekali, terima kasih tema ini diangkat di Radio Rasil, TV Rasil juga. Jadi mari kita, kewajiban kita adalah menolong anak-anak kita, generasi muda bangsa Indonesia, anggota keluarga kita harus kita selamatkan dan tidak pasrah dengan kondisi yang ada. Lalu pihak pemerintah juga akan melakukan tugasnya, yakni melarang semua kegiatan yang memberikan peluang anak jalanan bisa lebih banyak lagi jumlahnya, bahkan kita harus hilangkan. Mudah-mudahan saja. Masya Allah. Ya, ini merupakan perspektif baru, penting sekali seperti yang tadi Prof. Amani sampaikan, bahwa kebanyakan dari kita memandang mereka sebagai kaum minoritas atau bahkan mungkin yang inferior. Kita yang merasa superior, memiliki segalanya, sedangkan persepsi kita bahwa mereka negatif aja, mengerikan, bahkan membahayakan. Sehingga jika mereka mendekati kita, kita akan cenderung untuk waspada gitu. Tapi ternyata kenyataannya seperti yang Prof. Amani sampaikan, mereka punya potensi ternyata apabila diarahkan. Nah problemnya Prof, kita sebagai individu nih Prof, banyak sekali, baru bahkan kemarin saya langsung teringat pengalaman ketika singgah di salah satu tempat makan yang paling banyak mereka di situ ya, untuk menyanyi dengan nada yang berantakan, dengan penampilan yang sangat stand out lah, luar biasa. Dan
saya memperhatikan para pelanggan yang ada di restoran itu semua menunduk, bahkan seperti menganggap bahwa mereka nggak ada, saking takutnya mungkin untuk memandang si anak ini, anak muda ini dengan tampilannya pang. Jadi tato, rambut itu tada gitu kan, serem ya Prof. Dia mau minta-minta seperti biasa. Nah, sikap kita yang seperti itu, apakah menjadi salah satu faktor yang mempersulit mereka untuk menjadi baik? Begitu, Prof. Sehingga kami ini ketika bertemu dengan mereka, sebenarnya sikap apa sih, Prof, yang mereka harapkan kalau Prof berkomunikasi dengan anak-anak ini? Iya, kalau kita dekati dengan baik ya, dan tidak menunjukkan takut tadi, mereka sebenarnya ingin kembali ke jalan yang benar. Mereka yang saya dengar ya atau wawancara dulu gimana, ya sebenarnya kita ingin jadi normal, jadi anak-anak biasa, jadi pemuda-pemudi yang biasa, tetapi ya kita cuma bisa begini. Nah, berarti kan perlu pertolongan. Perlu pertolongan dari kita yang sehat, yang waras, yang beriman kuat, justru harus menolong mereka. Jadi kita atur strategi. Ya, jadi harus ada yang peduli, misalnya mereka kemana ngumpulnya, apakah ke restoran yang tadi, ada strategi nanti sudah ditunggu dengan ahli-ahli atau orang yang peduli, dipanggil bisa 1-2 atau grupnya, atau justru ayo diundang makan minum di situ juga gitu, gratis. Nah berarti memang harus ada upaya, harus ada strategi, dan menunjukkan kepada pelanggan yang lain bahwa mereka baik-baik saja, tidak mau merampas, tidak mau melukai begitu ya. Cuma memang penampilannya begitu, kan memang itu lagi ada penyakitnya. Tapi penyakit bisa disembuhkan. Ya, jadi memang perlu strategi untuk mengajak mereka kembali dan bekerja sama lah dengan aparat juga, kan mereka takut juga sama aparat. Jadi aparat juga harus proaktif, jangan sampai warga yang merasa terganggu terus mengganggu mereka lagi gitu, melawan. Tapi jangan, jadi harus ada situasi yang waspada dari semua. Aparat menjalankan aparat keamanan ya atau ketertiban menjalankan tugasnya, warga juga menjalankan tugasnya, para penjual yang punya toko juga menjalankan tugasnya, sama-sama untuk memperbaiki lingkungan, dan anak-anak seperti ini mudah-mudahan bisa terayomi. Kalau dipanggil, diajak baik-baik, mau kok mereka. Cuman tadi catatannya berarti kita jangan sendirian gitu untuk approach ke mereka. Perlu menginformasikan kepada ahlinya. Atau dikaji dulu, ada penelitian sebelumnya, siapa bosnya atau tadi itu jadi mereka induk semangnya siapa, kemudian anak ini kemana, diikuti dulu pelan-pelan, udah tahu latar belakangnya. Kita ketika dialog sama mereka pun kita harus tahu bahwa kita paham mereka. Bukan belum tahu terus nyalahkan dan lainnya, mereka juga lari dan tidak akan nurut sama kita. Ya, mungkin cara-cara demikian perlu dilakukan oleh banyak pekerja sosial. Dan ada ya pekerja sosial yang sukarelawan yang memang minat untuk mendekati anak-anak seperti ini atau pemuda-pemudi yang di jalan. Ya, mudah-mudahan lah bisa. Karena kita kan bangsa ingin maju ya. Masa sih dibiarkan ada orang-orang yang begini karena kondisi tertentu mereka terus terjun ke jalanan, nah maka kita yang harus peduli terhadap mereka. Namun secara struktur pemerintah, rumah-rumah singgah yang dikelola oleh pemerintah misalnya, apakah menurut Prof. Amani sudah cukup mengakomodir jumlah anak-anak jalanan yang ada di misalnya Jakarta yang paling mudah untuk saya kira terukur? Kalau difungsikan semua rumah singgah cukup, karena kan nggak banyak, tidak banyak ya, momen-momen tertentu ya, kalau mau banyak pengemis kayak mau Ramadan sebentar nah, lagi. ini harus ini hal lain ya. Nah harus benar-benar kita juga memperhatikan, dilarang saja yang ngemis-ngemis dan minta-minta dari rumah ke rumah dan lain-lainnya dengan cara apapun, tadi dengan cara
tim keamanan ya atau warga yang menulis gitu, tidak boleh mengemis. Kalau perlu ngambil saja atau minta dengan baik, misalnya ke toko ini atau ke masjid ini datanglah kalau mau makan. Disediakan. Nah, di momen Ramadan ini kita perlu tingkatkan jiwa sosial kita. Jadi bergabung dengan musola, masjid atau yayasan, kita taruhlah rezeki kita sebagian di sana untuk yang memerlukan. Mudah-mudahan hidayah dari Allah datang di bulan Ramadan ini kepada anak-anak jalanan yang memang membutuhkan. Kita pasok saja, siapkan untuk iftarnya, untuk sahurnya. Mudah-mudahan mereka juga biasa nggak makan, karena kan kurus-kurus gitu ya kelihatannya. Jadi mereka biasa nggak makan, tapi di Ramadan ini coba kita arahkan. Makannya pas iftar sama sahur, mudah-mudahan mereka bisa ada kesadaran. Ya, ini momen baik sekali nih Ramadan untuk kita peduli kepada sesama, berinfak, bersedekah, kemudian memanggil mereka, memberikan baju takwa ya, supaya mau mereka melaksanakan ibadah. Ya, insya Allah. Masya Allah, itu merupakan tiba-tiba saya langsung terpikir ketika Prof. Amani tadi menyampaikan di setiap restoran atau tempat makan yang sering disinggahi pengamen-pengamen ini diberikan pelang atau tulisan dilarang mengamen. Untuk para pengamen kalau lapar misalnya minta saja kepada kami misalnya. Kemudian nanti ada suduk atau semacam tempat untuk ada mungkin para pengunjung restoran yang silahkan kalau ingin membantu kami memberi makan gratis untuk para. Jadi berputar. Selesai harusnya ya, Prof. Mestinya, betul. Harusnya. Nah, 1 bulan Ramadan ini kita manfaatkan, niatkan teguh untuk menyelesaikan penyakit sosial seperti ini bisa nih. Kira-kira ya, karena di bulan Ramadan juga kita melantunkan ayat Al-Quran, kita ajak anak-anak seperti ini. Ada yang bisa juga, ada yang sudah bisa sebenarnya dulu. Kita ajak saja, misalnya tidak perlu dicat dulu rambutnya, ayo ngaji dulu, pakein kopiah dulu, siangnya dia rambutnya warna-warni lagi. Ya sedikit demi sedikit, nanti dia punya rasa malu ya, rasa malu dan keimanannya juga terbenahi, meningkat, akhirnya bisa lurus kembali insya Allah. Insya Allah. Masya Allah, Ikhwan dan Akhwat, telah kita ikuti setengah sesi perihal tema kita pada hari ini, yaitu mendakwahi anak-anak jalanan. Dan ini merupakan insight baru untuk kita. Mungkin Ikhwan dan Akhwat hari ini yang memiliki usaha restoran, tadi ada ide bagus dari Prof. Amani, bisa diaplikasikan di bulan suci ini. Untuk lebih lanjutnya lagi, kami akan kembali setelah kami jeda nasyid berikut ini. Jangan kemana-mana. Kembali bersama Ramadan bersama tokoh, dan edisi kali ini kita kedatangan tokoh penting yaitu Profesor Dr. Hajah Amani Burhanuddin Umar Lubis. Beliau tadi telah menyampaikan kepada kita pandangan-pandangan bagaimana pentingnya kita menaungi dan mengayomi anak-anak jalanan yang sering kita temui di segala aktivitas kehidupan kita. Dan saya ingin tanyakan tadi, Prof, bagaimana caranya negara-negara maju, walaupun ini kita negara berkembang, mungkin bisa jadi acuan, Prof. Kalau kita berkunjung ke negara-negara lain yang terutama yang maju, tidak terlihat, walaupun memang tetap ada orang-orang yang berkekurangan, namun mereka tidak memiliki keleluasaan untuk meminta-minta di lampu merah, atau kita lagi makan gitu, kemudian mereka datang ngendong bayi, itu kan kita tidak jumpai. Nah, bagaimana hal tersebut, negara itu bisa mencegah hal itu terjadi, tapi kita nggak bisa, Prof. Kok kita nggak bisa, mereka bisa gitu loh, Prof. Kita juga bisa, ya kita juga bisa asal ada upaya bersama.
kepedulian, jangan hari ini dibiarkan, besok ditangkepin atau besok ada razia, lalu nanti dibiarkan lagi karena ada keuntungan, misalnya ada yang kasih uang rokok atau apa begitu untuk aparat, ya seperti itulah ya. Maka kalau peraturan, kalau di negara maju, peraturan sudah harus diindahkan, artinya dipatuhi. Dan kalau memang tidak boleh meminta, ya memang tidak boleh. Lalu di sana karena banyak sekali tempat-tempat ya, tempat misalnya untuk mengambil gratis kebutuhannya. Ya, alhamdulillah di Indonesia, ini contoh aja. Alhamdulillah di Indonesia cuaca kan moderat terus ya, seperti ini. Kita tidak perlu baju yang lapis-lapis tebal, wool dan kulit, dan tidak perlu. Atau tidak panas sekali sehingga kita juga melepaskan baju dan lainnya. Nah, kita alhamdulillah bersyukur cuaca kita indah betul. Ini karunia dari Allah. Tapi kalau di tempat yang ada dingin sekali, ada panas sekali, itu kebutuhan kita juga beda. Nah, kalau di Kanada misalnya, saya dulu pernah di sana. Di sana itu gereja-gereja atau lembaga sosial ya, itu menyediakan pakaian tebal-tebal gratis. Jadi tempat orang-orang yang sudah tidak membutuhkan mantel tebal, shawl atau celana panjang atau sepatu boot, itu boleh ngambil gratis ke tempat yang itu. Nanti ketika selesai musim dingin, dikembalikan lagi ke tempat. Nanti mereka cuci, mereka manfaatkan untuk yang lain. Nah, sistem seperti ini sudah menjadi rutinitas di negara lain ya, negara maju. Ini juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, rakyat yang membutuhkan tanpa harus membeli, karena barang-barang ini mahal. Bahkan kalau waktu saya di Kanada, saya pun boleh ngambil. Nanti sebelum pulang ke Indonesia dikembalikan. Iya, ya kategori kalau saya beli nanti jadi mubazir karena di Indonesia tidak diperlukan. Jadi prinsip itu akhirnya saya ngambil yang gratis, nanti dikembalikan. Ya walaupun saya punya pakaian sendiri, tapi karena diarahkan juga mereka memperkenalkan sistem sosial di sana, ada fasilitas seperti ini. Boleh ngambil mug ya, boleh ada panci kecil atau apapun yang diperlukan, pecah belah ada juga. Nah, jadi sistem seperti itu sudah ada. Mungkin kalau di Indonesia bisa kita perkuat tempat-tempat yang bisa meminjam barang ya, yang diperlukan dengan komitmen dikembalikan lagi, itu mungkin bisa membantu. Kemudian yang paling utama adalah kebutuhan pokok seperti makan. Kalau sudah ada lembaga, siapapun yang lapar, haus boleh ngambil. Kalau dulu kan di Betawi di sini ya, di Jakarta, seingat saya dulu banyak gentong-gentong air ya. Itu kan masyarakat yang lewat bisa ngambil sendiri air, bisa langsung minum kan. Iya, dan bisa juga ada yang sedekah di jalan-jalan begitu, memberikan makanan. Nah itu kenapa tidak kita budayakan sehingga mengurangi fenomena mengemis tadi. Padahal dia ada yang mengemis karena memang tidak punya, tapi ada yang memang dikoordinir supaya induk semangnya inilah yang jadi kaya. Ya, tapi kita dengar juga dalam kata fenomena kalau Ramadan ini banyak yang ngemis. Ini karena masyarakat yang mau bersedekah tidak terbiasa atau belum terbiasa memberikan kepada masjid atau lembaga ya, las misalnya ya, atau lazis, maka itu akan membantu. Lebih baik kita kasih ke lazis atau basnas ya. Itu lebih baik untuk zakat dan infak kita diserahkan ke lembaga, lalu nanti lembaga inilah yang harus memperhatikan. Daripada kita pribadi-pribadi akan susah juga, terus merasa upaya kita nggak berguna. Kalau saya sekarang satu kardus air misalnya, nanti masa besok lagi, masa saya sendiri aja. Lebih baik bergabung ya, atau lembaga yang menanganinya. Nah di negara maju kayak di Turki misalnya ada istilahnya makanan digantung di luar toko,
itu sudah tahu kalau ini boleh diambil oleh siapapun. Ya, nanti orang yang makan di restoran itu dia beli 2, 1 digantung, 1 dia makan. Jadi siapapun yang lewat nanti, oh ini ada yang digantung, boleh ambil gratis, dia ambil. Dengan demikian jiwa sosial muncul, terus masyarakat juga yang membutuhkan terbantukan. Ini mengurangi fenomena mengemis dan orang yang mau ngambil manfaat dari anak-anak yang mengemis pun juga jadi hilang gitu. Padahal Indonesia adalah negara paling dermawan nomor 1. Lalu di mana ya? Kemana itu kedermawanan? Nah, tapi kita bersyukur bahwa Indonesia masuk dalam indeks kedermawanan ya, nomor 1 dunia. Utamanya ya. Tahun berapa, maaf Prof? Siap tahun, sudah 3 tahun berturut-turut. Dari lembaga 2000, mana? Di Inggris. Ada lembaga apa namanya di survei? Inggris, ya bisa dilihat di internet. Itu kita 3 tahun berturut-turut. Negara paling dermawan. Paling dermawan di dunia. Mereka melakukannya. Yang pertama kategorinya adalah Indonesia suka menjadi sukarelawan, membantu kalau ada bencana. Ada ini langsung ngumpul terus bantu, baik anak mudanya, orang tuanya, semua pengusahanya, pemerintahnya langsung bisa menangani. Dan memang Indonesia banyak bencana ya. Akhirnya sudah terbiasa kita pasrah memang dengan bencana alam, tetapi kita langsung bangkit. Jadi saya selalu mengatakan kepada teman-teman, rekan-rekan di mancanegara, wah itu banyak bencana ya di Indonesia. Oh nggak apa-apa, itu tetap menjadikan kita kuat. Gitu, karena kita akan tolong menolong, kita akan bangun, bangkit kembali, membangun ya. Nah itu positifnya. Jadi kita nikmati saja kondisi alam. Tadi kita bersyukur karena moderat terus cuacanya, tapi ada bencana alam akan walaupun banyak yang hancur, tapi ada sisi kebaikan, hikmahnya bahwa kita menjadi manusia yang peduli dan saling tolong menolong. Di samping itu kita Indonesia masuk indeks yang suka menolong pendatang atau tamu atau orang asing. Ya. Walaupun di RT ditulis tamu harap lapor ya 24 jam, tetapi di sisi lain kalau orang yang datang ngetuk pintu baik-baik, oh saya perlu nginep semalam, kayaknya itu biasa deh. Nah, jadi keluarga kita pun ya, saya misalnya dari Sumatera Utara atau yang lain-lainnya dari mana-mana biasa membantu ya, ada di rumah atau ditunjuk lah ya. Dan tidak takut sama orang asing ya. Jadi itu keramahan bangsa Indonesia dibuktikan dari membantu orang asing walaupun tidak dikenal. Nah ini tapi harus ditingkatkan terus ya. Walaupun lembaga indeks itu melihat seperti itu, tapi jangan-jangan nanti tidak lagi seperti itu. Tapi kita jaga terus. Lalu ada kategori ketiga bahwa Indonesia paling dermawan. Ada lagi. Cukup saya menjelaskan ini bahwa kita sebenarnya upaya untuk melarang, dan tadi ada lembaga zakat ya, dalam sistem sosial dan keuangan Islam itu sudah harus membantu fuqara, masakin, dan bahkan zakat itu ada 8 asnaf ya. Bukan hanya fakir miskin, tetapi segala macam orang yang punya hutang, orang yang mu'alaf, orang yang fisabilillah yang belajar, sedang menuntut ilmu, yang sedang apapun semua harus kita bantu. Ya, jadi dalam Islam sudah sangat kuat sistem takaful, sistem jaminan sosial dan untuk saling peduli, bantu-membantu. Jadi kenapa tidak kita perkuat lagi ini, di samping tentu yang hal-hal lain kita benahi, seperti adanya korupsi, ya ditindaklah keras-keras karena lembaga kita, masyarakat kita perlu harta yang halal, yang zakat, yang diberi zakat, jangan dengan cara korupsi terus seperti mau mencuci uang, itu tidak boleh. Jadi kalau diperkuat sistem, tidak ada korupsi, tidak ada manipulasi ya. Terus di sistem sosial untuk kepedulian, lembaga zakat, infak, wakaf,
itu diperkuat, insya Allah masyarakat kita juga makin kuat. Dan informasi terakhir dari Basnas bahwa perolehan zakat infak di Basnas sudah meningkat, mungkin 2-3 kali lipat dari masa sebelumnya. Maka ya tahun ini meningkat dari laporan akhirnya. Ini titik baik ya untuk kita juga memulai menyadarkan lagi. Ya, kita bantu ya Basnas dan yang lainnya untuk literasi zakat, literasi wakaf, untuk literasi kesehatan ya, literasi pendidikan supaya jangan jadi anak jalanan, jangan orang-orang yang terlantar tidak dipedulikan. Dengan literasi semua ini kita akan peduli insya Allah. Insya Allah, amin. Dan kalau kita mau melihat ke belakang, karena memang acuan kita adalah ajaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW, bagaimana pada zaman itu, pada zaman Rasulullah atau para sahabat menyikapi anak-anak jalanan, dan bagaimana pola Rasulullah mendekati, cara pendekatan di dakwah mereka? Oh iya, menarik sekali. Ya, saya jadi ingat ya, bagaimana diperlakukan anak-anak ya. Tentu di dalam keluarga sebagai tempat yang memperoleh pendidikan pertama, semua anggota keluarga harus peduli dengan iman yang kuat, didikan keagamaan yang kuat. Itu dicontohkan dari masa Rasulullah SAW, dan diantaranya adalah kepedulian Rasulullah untuk pendidikan, bisa baca tulis, sehingga ketika perang Badar, perang pertama ya, Ghazwat Badr yang pertama itu di Madinah, sudah untuk bagi orang-orang yang ditawan perang boleh ditebus, boleh dengan uang atau dengan dengan senjata misalnya ya, material ya, barang-barang lain yang material, atau dengan mendidik setiap orang yang ditawan, mendidik 10 anak baca tulis Al-Quran. Disuruh baca, mengajarkan baca tulis. Nah ini indah sekali, itu udah contoh yang paling mulia. Jadi perang itu bukan masalah harus ada rampasan perangnya, bukan hanya materi saja. Rasulullah sudah mencontohkan, tidak ada tata cara dalam berperang ya. Dalam Islam tidak boleh membumi hangus. Tapi kalau peradaban lain atau orang lain membumi hanguskan, jadi tidak boleh. Tidak boleh membunuh orang tua ya, perempuan atau anak-anak. Jadi ini bukti perlindungan Islam terhadap anak-anak. Ya, jangankan terlantarkan di jalan dalam kondisi aman, dalam perang pun harus dilindungi. Nah, kemudian di masa sahabat pun sistem jaminan sosial ya itu sudah tertata baik, khususnya di masa Khalifah Umar Ibn al-Khattab ya, ketika mendata semua seperti kita sekarang ada NIK ya, nomor induk kependudukan. Ya, itu di zaman Umar sudah dimulai. Jadi dengan berapa puluh ribu Muslim ya, keluarga Muslim yang ada juga, itu semua sudah didata, karena akan dilihat siapa yang janda harus disantuni, yang tua, kemudian yang muda-muda disuruh kerja atau disuruh perang ya, kalau ada memang perekrut pasukan untuk membela kepentingan orang Islam ya. Nah, sudah terdata, jadi sudah ada gaji tertentu atau jaminan tertentu untuk semua. Nah, kemudian mengenai zakat ya, itu sudah wajib ya, kita orang yang tidak membayar zakat sudah dicontohkan ketika Abu Bakar Siddiq ketika menangani lihat banyak orang yang tidak mau bayar zakat, anggapannya bahwa zakat cuma diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasul wafat, berarti nggak usah bayar lagi ke Khalifah Abu Bakar. Nah, ini salah, pandangan yang salah, dan itulah masa-masa sulit bagaimana mau menegakkan ajaran Islam, apakah rukun imannya, rukun Islamnya dihadapi oleh Abu Bakar. Akhirnya diperangi ya, untuk meluruskan kembali bahwa zakat itu wajib. Terus seterusnya khalifahnya siapapun atau pemimpin negaranya siapapun,
harus dilaksanakan. Ya, dari sini. Kemudian ada khalifah lagi yang istimewa, Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Ya, itu katanya masih cucu-cucunya Umar ibn Al-Khattab ya. Namanya kebetulan sama juga, tapi sudah di masa Bani Umayyah. Maka di masa Umar ibn Abdul Aziz memang dia dikenal adil, dikenal sangat lurus, bahkan katanya tidak mau menyalakan lampu ya di rumahnya kalau dia tidak lagi bertugas sebagai khalifah. Ya, urusan negara katanya lain sama urusan pribadi. Kalau sudah malam tidak ada pekerjaan lagi ya dia matikan lampunya. Ya, itu mungkin ya memang itu didikan diri yang kuat untuk keluarganya juga ya, yang keras. Oke, nah di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini tidak ada orang yang mau menerima zakat karena mereka merasa cukup atau merasa punya jiwa qanaah ya. Oh, saya lebih baik orang lain aja yang menerimanya, saya cukup kok, masih punya untuk makan besok dan hari ini saya akan bekerja untuk makan besoknya lagi, atau saya masih punya simpanan harta untuk bisa untuk keluarga sehingga nggak mau menerima zakat. Subhanallah, berarti ini dalam peradaban Islam ada satu masa yang memang tidak ada pengemis, tidak ada orang yang minta-minta. Ditawari uang pun nggak mau, ditawari harta, apakah ditawari misalnya gandum ya untuk bisa makan, tidak mau lagi karena mereka merasa cukup. Nah ini kondisi seperti ini pernah kita lalui ya di masa peradaban Islam di masa yang lalu. Kemudian setelah itu di masa Bani Abbas, para khulafa dan istri-istri itu sangat kaya dan mereka kalau yang laki-laki memikirkan bagaimana politik dan mengamankan negara, kalau yang perempuan bidang sosial. Ya, silahkan kita baca referensi Islam, sejarah Islam, bahwa yang perempuan itu giat sekali berzakat, berinfak, mendirikan rumah sakit sosial, lembaga pendidikan juga secara sosial gratis, ya, karena dulu prinsipnya ilmu nggak boleh diperjualbelikan. Jadi masyarakat jangan bayar untuk ilmu gurunya, lalu siapa yang bayar? Negara. Ya, itu konsep dulu yang memang masih masyarakatnya sedikit juga ya. Tapi sekarang kita harus ada musyarakah. Musyarakah artinya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk bidang-bidang yang memang diperlukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemudian keamanan, itu harus sama-sama kita jaga. Karena memang negara-negara kita juga semua ya, bukan tugas sebagian pihak untuk menangani semua, tidak, tapi kita sama-sama. Nah, bahkan di bidang sejarah juga di masa dinasti Mamluk di Mesir itu terdata ya di pusat arsipnya Mesir ada 1/3 dana wakaf itu perempuan. Ini saya sekarang mau memunculkan peran perempuan dalam wakaf dan bersedekah ya. 1/3 dana akte wakaf itu namanya perempuan. Iya, jadi sangat giat. 1/3 banyak ya, ya. Karena biasanya kan yang mencari nafkah dan lainnya itu laki-laki. Tapi ini perempuan juga demikian. Dia mengembangkan lembaga sosial, bisa berdagang, bisa punya sekolah, punya rumah sakit. Nah, dana wakaf inilah. Jadi kalau di Mesir itu sudah biasa ada zakat wakaf produktif. Jadi wakafnya sudah berupa pabrik gula, menghasilkan pertanian gandum atau pertanian kapas, lalu dijual sehingga sebagian untuk sosial, sebagian juga untuk memutar lagi, menjalankan lagi bisnis seperti itu. Ya masyarakat Indonesia harus belajar juga, walaupun ada Badan Wakaf Indonesia, ada Badan Amil Zakat Nasional, kita perlu dukung karena rakyat Indonesia besar, Masya Allah 272 juta jiwa dan juga sangat banyak yang kita butuhkan untuk hidup bisa layak. Tadi dibandingkan negara maju, ya kita ada kelebihan dan kelemahannya. Sistem Islam yang diterapkan di Indonesia sistemnya soft. Saya kira itu ada baiknya. Orang-orang di luar juga bilang, kenapa sih
masih banyak kaki lima di Indonesia. Bahkan kalau Ramadan kenapa sih pada jual-jual begitu? Ini kan merusak pemandangan dan sepertinya masyarakat harus belanja beli ya di luar, semuanya ini mengurangi. Nah, tapi saya lihat sisi lainnya. Sisi lainnya adalah bahwa solidaritas sosial kita memang tinggi dan mencari momen-momen tertentu untuk sama-sama saling membantu ya. Ada yang perlu cendol dan lontong atau gorengan ya di bulan puasa, lalu ada yang menyiapkan gitu. Ya terbantulah. Tetapi yang penting ibadah jangan ditinggalkan gitu ya, baca Quran, kemudian momen-momen tertentu untuk kita berdoa, waktu istijabah sebelum iftar ya, sebelum maghrib, ini harus kita sakralkan. Ya, jadi boleh, tapi jangan ada istilah ngabuburit ya. Itu menghilangkan waktu-waktu bersama keluarga dan waktu doa mustajab untuk kita baca Al-Quran. Jadi masih banyak hal yang harus kita benahi, tetapi kita punya keunggulan. Insya Allah mudah-mudahan iman kita bertambah terus. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tadi saya sempat ingin mengajukan pertanyaan bahwa apa sih secara individu hal konkret yang bisa kita dukung untuk menggapai tadi Prof tempat menyampaikan Indonesia bebas anak jalanan gitu. Di antaranya ternyata tadi sudah disampaikan oleh Prof, yaitu kesadaran kita membiasakan diri apabila ingin beramal atau berinfak, taruhlah atau amanahkanlah kepada lembaga yang memang ya trusted, yang memang mereka mengerti akan didistribusikan kemana, sehingga seperti benar juga ya Ustaz, kita merasa sudah melakukan tindakan yang benar, seperti menggarami air laut. Jadi ya nggak ya begitu, karena baksa cuman sekerdus berapa sih yang kita bisa jangkau, sebanyak-banyaknya satu individu, sebanyak-banyaknya berapa. Tapi memang begitu Prof ya, mohon maaf. Jadi kita itu memandang perangkat pemerintah itu masih belum trust, ragu. Jadi udah sendiri aja, nanti mereka nggak nyampe, begitu. Nah, bagaimana menurut Prof kita harus mendidik kita sendiri? Jangan ragu, ada Tuhan yang mengawasi. Jadi kewajiban kita berinfak ke tempat yang memang kita nggak usah terlalu yakin lah ya. Tapi yang biasa misalnya ada di masjid, ada di yayasan, ya. Itu kan biasa mereka melakukan. Maksudnya tidak perlu kita tahu pengeluaran, kita minta ceknya, cek kemana gitu, cash flow-nya kemana-mana, nggak perlu sampai ke sana. Islam juga tidak boleh mencari tahu, namanya tuh jadi cari tahu ya, seperti mata-matai satu pihak, nggak boleh. Jadi kita percaya demi Allah aja, karena kita juga ikhlas, ya, ikhlas memberi. Silakan, nanti terserah lembaga ini. Menurut mereka juga akan disalurkan dengan baik, ya kita salurkan. Tetapi kalau mereka sudah terkenal atau dikenal ya menggelapkan atau lainnya, maka itu tentu tidak kita kasih lagi di sana. Maka kita perlu ada pengawasan dan kita dengarkan laporan mereka ya. Nah, kalau sudah ada dengar laporan dari mereka sendiri diinfakkan ke sana ke sini, saya kira itu sudah trusted tadi ya, sudah kita bisa percaya. Dan silahkan, supaya kalau dana yang terkumpul lebih banyak hal yang bisa dipikirkan untuk perbaikan. Ya, jadi jangan konsumtif, jangan kalau sedikit itu hanya untuk makan, minum, beli pakaian, sudah selesai. Padahal kehidupan kita banyak dan masih panjang perjalanan bagi misalnya seorang anak yang harus berpendidikan, harus menikah ya, untuk membangun keluarga yang kuat. Itu dana sosialnya mana bagi membantu generasi muda yang harus menikah dan menjadi kepala keluarga atau menjadi ibu rumah tangga yang baik, itu kan harus kita upayakan juga. Nah, jadi kita memang biasakan berinfak dengan lembaga supaya bisa lebih menyeluruh. Ya, tentu kita memberikan kepada yang keluarga terdekat atau tetangga terdekat itu juga baik. Tetapi kan bisa ada lebih lainnya kita berikan kepada lembaga, dan percaya saja
Karena apa? Karena memang kebutuhan masyarakat kita banyak. Apalagi setelah pandemi ini ya. Banyak yang banyak kehilangan anggota keluarga, kehilangan mata pencaharian dan lain-lainnya. Udahlah, jangan pikir lembaga mana, ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah Allah juga membantu semua, dan kalau ada yang tidak beres, insya Allah akan dibereskan juga. Iya, iya. Berarti dibutuhkan gerakan literasi berzakat kemana? Zakat ikhlas. Zakat ikhlas. Kalau harus cari-cari tahu nih lembaganya yang mana, berarti zakat tidak ikhlas. Juga ya Prof ya. Ya, jadi catatan penting menurut saya pribadi bahwa karena kita tanpa sadar mengindahkan faktor itu, bahwa lebih penting kita ya mungkin kalau emang mau tetap dilakukan secara personal dipersilakan, namun tetap ada porsi yang memang kita fokuskan agar memang jangkauannya lebih luas lagi, betul Prof ya. Baik, Ikhwan dan Akhwat, mungkin sebelum kita akhiri ada satu lagi yang ingin kami tanyakan perihal bagaimana sih kita mengatasi anak-anak jalanan ini agar mereka bisa benar-benar optimal peran sertanya di dalam kontribusinya terhadap masyarakat. Dan kita harus ketahui kendala terbesar dari mereka tuh sebenarnya apa sih, Prof? Gitu. Bukan, jadi untuk mengatasi kita juga harus tahu masalahnya. Gitu. Oke, jadi semua anggota masyarakat adalah penting bagi negara. Semua anggota keluarga adalah penting bagi keluarganya, kan keluarga unit terkecil dari negara. Iya, jadi semua anggota kita penting. Apalagi dalam Islam, semua Muslim itu ya bertanggung jawab, pertama atas dirinya, kedua terhadap keluarga dan juga kepada masyarakat. Ya, tidak ada anggota masyarakat yang terus merasa atau akan merasa ini tidak perlu. Oh, saya ini atau tadi itu mau dianggap sampah masyarakat. Nah, itu nggak boleh itu ya. Itu kedengarannya saja juga sih tidak baik. Jadi semua ada harapan untuk diperbaiki. Nah, ya dengan upaya bersama saya kira ya, juga banyak berita. Nih media juga penting ya untuk memunculkan niat-niat upaya-upaya yang baik, bukan niat ya, upaya-upaya yang baik bagi kegiatan sosial, menangani penyakit sosial, menangani berbagai penyakit sosial termasuk yang akhlak, yang seksual, yang anak jalanan, macam-macam itu penyakit sosial. Nah, media memunculkan hal ini dengan proporsional. Ya berita terakhir ada yang eksploitasi terhadap perempuan-perempuan. Ini dimunculkan beritanya karena kebutuhan ekonomi. Nah, berarti ini orang-orang yang baik hati, lunak hatinya harus cepat-cepat bantu. Kenapa sampai mereka begitu? Ya, kalau tidak bisa memperbaiki di wilayah orang lain, perbaiki dulu di wilayah kita. Kita kenali di sekitar kita, apakah ada yang memerlukan, membutuhkan, sehingga kita langsung bergerak cepat. Tentu ada perangkat di lingkungan, ada masjid, ada musala, ada RT, ada RW, dan pihak lainnya, itu bisa kita sama-sama mengembangkan. Dengan demikian semua bisa tertangani, dan ada waktunya kita tetap optimis. Kalau saya yakin mulai dibicarakan seperti ini, berarti ini awal dari kesadaran kita semua untuk bisa bangkit dan memperhatikan lingkungan untuk bisa membantu siapa yang membutuhkan. Insya Allah. Dan jadi catatan pentingnya Ikhwan dan Akhwat, apabila kita bisa rangkum perbincangan kita pada kali ini, mereka anak-anak jalanan merupakan tanggung jawab kita semua, dan banyak sekali ternyata potensi-potensi yang bisa digali dari mereka apabila ditangani oleh orang yang tepat. Dan peran kita juga sangat besar untuk mendukung, karena ini harus dilakukan bersama-sama. Tadi Prof sudah sampaikan banyak hal tadi yang sudah dijadikan alternatif. Apa aja sih yang bisa kita lakukan? Di antaranya yaitu memulai membiasakan diri berinfak, berzakat, beramal di lembaga-lembaga yang memang
memang tugasnya untuk menjangkau anak-anak ini sehingga Indonesia tanpa anak jalanan bisa terwujud. Insya Allah. Amin. Ya. Prof, ada lagi yang ingin disampaikan kepada pendengar atau pemirsa? Ya, terima kasih. Ya, yang terakhir adalah dalam masa Ramadan ini, mari kita tingkatkan kepedulian untuk membantu yang membutuhkan, karena setelah pandemi COVID-19 banyak sekali yang terdampak. Saya kira itu mudah-mudahan Allah meridhoi semua upaya kita. Amin. Dan kita menjadi masyarakat yang sejahtera lahir batin. Amin. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Profesor Ramani, terima kasih atas kesediaannya datang di tengah waktunya sama-sama yang sibuk, dan tentu saja kami merasa keberkahan Ramadan tercurah insya Allah kepada kami, terutama saya yang langsung bertemu dengan Prof, sehingga kami bisa mengambil banyak hal tadi pelajaran dan pengingat yang Prof sampaikan. Mudah-mudahan jadi amal jariah kebaikan untuk Prof Ramani dan keluarga. Amin. Juga para pendengar yang telah mengikuti kami dari awal hingga akhir, insya Allah membawa kebaikan, perbincangan dan temu kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dengan tema dan juga tokoh yang lain lagi. Dan selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah mencurahkan keberkahannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.